Ya baik, halo teman-teman. Jadi kita kembali lagi. Terima kasih teman-teman petambak. Ya, Kali ini setelah kita banyak diskusi di hal-hal sebelumnya soal kepiting, soal bagaimana teknologi HDP dan lain-lain. Kali ini kita dihadapkan sama Agung. Mas Agung. Beliau ini sekarang tambaknya berada di lokasi di Lemo-Lemo. Lemo-Lemo Di Kabupaten Bulukumba. Bulukumba. Ya. Di sini tambak ini sangat menarik ya teman-teman, karena ini salah satu tambak yang menggunakan beberapa teknologi yang luar biasa ya, dalam artian ini memiliki konstan dalam panen gitu. Ya. Artinya guncangan kualitas airnya itu mampu dijaga seringan mungkin untuk mampu melaksanakan hasil panen yang maksimal. Ya, yang penting kita bisa menghindari penyakit. Apa sih yang keunggulan salah satu utamanya ini di tambak di Lemo-Lemo ini yang ingin ditunjukkan kepada para petambak udang oleh Mas Agung ini? Untuk pertama itu sumber air yang dari sumber air ya. Terus kita pengelolaan airnya itu kita harus yang steril dan tanpa kimia. Tanpa kimia. Ya, jadi untuk berkelanjutan budidaya bagus tetap, untuk kalau dibuang ke air laut kembali nggak mencemari gitu kan. Jadi itu untuk pertama itu kan, kalau rata-rata dulu sebelumnya pakai TCCA, bahan kimia lain lah, kaporit gitu kan. Sekarang kita pakai UV. Sekarang pakai UV ya? Iya, pakai UV dengan sistem masuk air itu untuk menetralisir air, seperti bakteri-bakteri jahat dan ikan-ikan itu bisa mati melewati itu. Ya fungsinya seperti kaporit sih kalau fungsi ya, cuma mekanismenya kan beda. Tapi tetap lebih natural lah. Selama Mas Agung menggunakan UV ini dibandingkan TCCA yang kemarin kan Ya. rata-rata tambah intensif, semi intensif kan itu pakai TCCA ya untuk Ya. sterilisasi kolam dan lain-lain. Apa sih manfaat jangka panjang untuk UV ini? Apakah dia memperbaiki air atau apa gitu, sehingga kita lebih mau pakai UV ini daripada yang metode biasa di luar kan? Ya, terutama UV itu kan lebih simpel ya, masuk air dikasih UV, air yang melewati itu steril gitu kan. Kalau kaporit kita harus menebar, belum lagi tenaga yang menebar itu harus nanti tercemar gitu kan. Harus pakai masker atau apa. Paru-parunya ya, paru-parunya beresiko gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi, naturalisasi itu tadi, natural ya istilahnya, tanpa kimia ya. Kalau kimia kan seperti kaporit kan harus itu nanti biarpun itu bersih airnya, steril lagi, cuma kan namanya bahan kimia, kalau dibuang lagi itu enggak, kalau untuk berkelanjutan budidaya kayaknya menurut saya kurang bagus juga gitu. Jadi untuk jangka pendek oke lah, tapi untuk jangka panjang itu sangat beresiko begitu. Itu saja poinnya ya. Poinnya lebih berbahaya di SDM-nya berbahaya. Ya, SDM berbahaya, sama berkelanjutan juga berbahaya gitu kan. Kalau UV kan kita simpel saja, air yang melewati steril dan tanpa kimia apapun. Berarti sterilisasi air untuk treatment airnya yang digunakan untuk budidaya ini lebih cepat daripada kita pakai TCCA ya? Iya. Kan biasa nih ya, kalau tambah intensif, biasa nih mereka pakai TCCA, mereka pakai kupri, pakai saponin kadang-kadang, atau banyak lah kan untuk sterilisasi treatment yang lain. Ini ada ya tidak yang dipakai di UV ini juga tambahan setelah UV? Tidak ada? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi ya? itu saja masuk kolam sudah, nggak harus pakai tandon juga, berani kita.
Bahkan keberanian ditambah ini tandonnya hilang. Iya, tanpa tandon. Tandonnya sudah difungsikan jadi kolam sekarang. Jadi tandon sudah nggak dipakai. Berani. Jadi untuk pengendapan nih hilang nih, Iya. pengendapan. Iya. Jadi air yang masuk langsung steril gitu. Nggak harus nunggu berapa lama. Kan kalau Kapolri harus ditunggu gitu kan. Berarti memang nih hilang nih, strategi konvensional ini hilang gitu. Lebih simpel, Lebih simpel. ya, lebih cepat. Terus apakah dengan ini bakteri, kan biasanya nih yang kita takutkan untuk petambak udang ya teman-temannya kan biasanya Vibrio Ya. gitu kan, dan beberapa penyakit-penyakit yang lainnya, parasit dan lain-lain itu kan masuk semua tuh dari air Ya. tuh. Air kan penyebab utama karena bahan baku. Apakah karena UV ini menurun atau gimana, Mas Agung? Menurun pastinya. Bisa dicek yang air yang sudah masuk ke kolam melewati UV itu sudah bagus. Vibrio, bakteri-bakteri yang lain, yellow itu sudah hilang semua. Gimana Mas Agung nih caranya diceritakan kan nih satu batang UV tuh berapa lumens, terus dia tuh bisa sih berapa debit air tuh yang dia bisa netralisir? Kalau debit air kita pakai pompa 8 in. 8 in itu jumlahnya ada 2. Itu memakai UV, itu ditaruh di bak kontrol, dikasih UV dengan jumlah sekitar 100. Jadi keluar pompa, air keluar dari pompa itu langsung melewati UV begitu. Luar biasa teman-teman, kita bisa mempersingkat waktu sterilisasi dan treatment air kolam. Iya. Terus ketika selesai ini kan yang di belakang kita nih pipa ya, pipa transfer ya, untuk untuk air, distribusi air. Nah ini pertanyaannya kan kita ada sekarang di masa pengisian air kolam gitu. Ini untuk air kolam ini apakah sama dengan tambak yang lain? Apakah kita menunggu dulu pembentukan air atau UV-nya bagaimana dulu gitu? Kalau pembentukan air itu juga perlu juga. Apakah gitu ya? Iya, tetap perlu untuk menumbuhkan sedikit plankton. Boleh, tapi juga enggak apa-apa gitu. Oh nggak apa-apa ya? Iya. Kan biasanya tuh tambak biasa kan menunggu 7 hari kan? Iya. Kita tunggu 7 hari, Iya. terus menunggu probiotik tumbuh Iya. dulu. Di sini nggak pakai juga gitu? Kemarin sempat ya, karena tidak sengaja ya. Karena tidak sengaja, ya faktor bisa jadi faktor alam, faktor tenaga kerja kemarin. Jadi sempat itu benur datang itu air baru masuk itu 2 hari sebelum benur datang. Itu langsung ditebar, aman. Berarti TDA ya? Iya. Tembus dasar. Iya. Tembus dasar. Memang tambak ini berani, sangat berani teman-teman. Ini di luar dari kebiasaan petambak-tambak intensif yang menunggu pembentukan plankton dulu kan. Iya. Pembentukan pakan alami, tunggu kekeruhan. Iya. Tapi itu enggak apa-apa Mas Agung. Dengan SR yang sedemikian rupa. Iya, SR masih 100 lebih. Kebetulan kemarin dengan semua tambahannya. Yaitu berawal dari ketidaksengajaan, akhirnya tetap jadi. Oh ternyata bisa ini. Ternyata nggak apa-apa ini UV ini gitu. Luar biasa Mas ya. Ya, ternyata air ini masih bagus, sudah bagus. Bagus. Berarti ini gimana Mas kalau dilihat ini Mas lebih lanjutnya? Karena sterilisasi ini kan pakai UV kan? Ya. Ada tidak pernah kemungkinan Mas ini secara bahan baku air Mas ini mengopen sistemnya gitu? Sistem langsung dari air laut? Bisa? Pernah dibuka? Pernah. Pakai UV? Pakai UV. Jadi cuma dipompa? Ya. Tapi pernah tidak pakai UV tidak? Kalau tidak pakai UV, tidak pernah. Berisiko ya? Kayak keharusan pakai UV. Berisiko? Iya. Kalau untuk nggak pakai UV, kita belum pernah. Berarti kontrolnya ini di bahan bakunya nih memang dimainkan itu ya, di UV-nya ya? Ya. Cuma nggak ribet, UV aja? UV aja. Jadi UV aja di kolam penampungan, terus Iya. distribusi, Iya. udah? Iya.
Sangat simpel ya. Sangat simpel untuk persiapannya ya. Untuk persiapannya. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Salam tambah udang.